Selamat malam jemaat sekalian. Malam ini agak spesial ya. Ada sebagian yang terkurung di sebelah sana gitu. Oke, kita baca Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Kita baca dari ayat 12 sampai 20. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20 mengenai sumpah, doa dan untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah baca firman-Mu, pimpin kami untuk memahaminya dan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, ini ada 3 poin saya mau ajak jemaat sekalian untuk merenungkannya di sini maupun yang di rumah. Poin yang pertama adalah di ayat yang ke-12. Di sini dikatakan jangan sumpah. Dan ini menyebabkan di mana pejabat-pejabat Kristen tidak disumpah, katanya diminta janji. Kadang-kadang agak konyol juga. Apa bedanya sumpah sama janji? Sebenarnya sama. Maksud Yakobus itu begini. Orang Kristen itu tidak perlu diminta sumpah, diminta janji segala macam, itu nggak perlu. Karena dia itu, orang Kristen itu sudah harus terkenal, kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Gitu, jujur. Ya. Jadi tidak perlu sumpah-sumpahan. Sumpah itu adalah cerminan dari tidak dipercayai gitu. Ya. Misalnya sekarang, orang omong sama kamu sesuatu. Orang itu tidak yakin. Sumpah ya. Oh ya, saya sumpah. Janji ya. Oh ya, saya janji. Ya. Kalau dibilang, nanti dia mau balik lagi. Ya. Janji nih mau balik lagi. Janji mau balik lagi. Wah, ini kelihatan mukanya tidak bisa begitu. Oh udah, tasnya tinggal, tasnya. Gitu. Berarti apa? Ya. Takut dia nggak pulang. Ya kan? Jadi tasnya disandra. Gitu. Ini kan sebenarnya cerminan dari tidak percaya. Orang itu tidak bisa dipercaya. Nah, maksud Yakobus itu begini. Orang Kristen itu tidak perlu begitu. Orang Kristen itu sudah terkenal kalau iya omong iya, kalau tidak omong tidak.
Kalau saya bilang saya balik lagi, pasti balik lagi. Ya. Nah, saya seringkali ketemu banyak orang Kristen yang ngawur gitu. Kalau saya janji orang, kalau saya tidak bisa datang, saya pasti telepon dia, bilang nggak jadi, nggak bisa, saya ada halangan. Tapi ada banyak pendeta malah janji sama saya, besok Pak ya, saya datang jam 9 ya, saya datang, saya tunggu besok jam 9 sampai besok-besoknya lagi jam 9 nggak datang gitu. Ya, oh ini ngawur ini ya. Ini bagaimana bisa hamba Tuhan lagi ngomong macam begitu? Ya enggak? Saya juga dapat laporan senior-senior kalian. Pak Suwinto, bagaimana saya bisa percaya dia? Berapa kali janji kita sudah kumpul mau PA, dia nggak muncul kan? Saya bilang, mana boleh begitu? Mau hujan es, hujan batu, hujan pasir, mesti datang kalau sudah janji. Nah, kalau memang tidak bisa datang, ada halangan, ya beberapa jam sebelumnya kasih tahu supaya orang jangan datang di situ tunggu-tunggu gitu. Ini zaman lebih-lebih lagi zaman sekarang ini zaman ada handphone ini, ada grup. Masa orang datang mau PA tunggu-tunggu dia nggak muncul misalnya begitu. Ini sudah merusak harga diri dan merusak kepercayaan orang kepadamu. Bagaimana boleh begitu? Jadi nggak bisa. Ini Yakobus bilang, ini mengenai moral orang Kristen yang sangat tinggi, super tinggi. Karena kalau iya omong iya, kalau tidak omong tidak. Kami ini orang Kristen yang jujur gitu. Harga diri saya lebih dari 1 triliun. Bagaimana saya mau makan uang segitu saja? Jadi inilah orang Kristen sendiri sebenarnya menciptakan harga diri kita, moral kita berapa tinggi. Ingat loh, kita punya ini apa? Purest motivation, highest morality, ya, biblical doctrine. Nah ini kalau semua orang Kristen macam begini, wah ini akan bagus sekali gitu. Jadi orang Kristen, sebenarnya orang Kristen dulu itu lebih moralnya lebih tinggi gitu. Moralnya lebih mantap. Sehingga waktu saya kecil, kami dengar bahwa orang Kristen itu boleh dikatakan semua masyarakat tahu orang Kristen itu orang yang bagus gitu ya. Moralnya tinggi, janjinya pasti. Sekolah Kristen, sekolah terbaik gitu. Semuanya yang paling bagus ya, sekolah Kristen. Nah, tahu nggak? Sebenarnya kenapa? Karena zaman dulu ya, yang mau jadi hamba Tuhan itu persembahkan diri sedemikian rupa. Dan yang mau jadi hamba Tuhan itu sudah siap-siap hidup susah punya. Mempersembahkan diri sedemikian rupa. Kalau nggak jadi itu malunya bukan main-main gitu. Ya. Dan jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali gitu, sangat penting sekali direnungkan. Nah tetapi ya belakangan dengan munculnya teologi sukses, dengan munculnya yang begini, motivasinya sebenarnya rusak pertama itu motivasi. Karena kalau motivasi kacau ya, ketika motivasi kacau maka moral pasti akan ambruk ya. Jadi kalau motivasi orang jadi hamba Tuhan itu mulai ngawur gitu, menyimpang, bukan motivasi murni mau melayani Tuhan, maka moral pasti akan terganggu. Pasti punya, itu akan ikut. Oke, jadi Yakobus bilang di sini, kalau iya omong iya, kalau tidak omong tidak. Dan bangunlah sebuah image ya, satu standar penghargaan orang kepadamu. Nah ini yang mahasiswa, alumni semuanya ya, semua orang Kristen lah itu harus bersama-sama membentuk sebuah image ya, terlebih lagi kalau dibilang wah ini tamatan Grafe, sekolah Alkitab fundamentalis. Wah orangnya itu pegang janji gitu loh.
pegang janji. Nah, ini seperti yang Yakobus bilang. Kalau iya, omong iya. Kalau tidak, omong tidak. Begitu. Oke, ini poin satu. Poin yang kedua, saya ingin ajak Anda lihat ini mengenai doa. Ini dari ayat 13 sampai ayat 18. Ini mengenai doa. Ini kalau ada orang yang menderita, berdoa. Kalau senang nyanyi, katanya. Kalau senang nyanyi. Ya. Kalau senang nyanyi, kalau menderita berdoa, kalau sakit katanya sampaikan kepada penatua gembala, ya toh. Kebetulan sekarang ini banyak sakit, ya toh. Ya, saya sebenarnya juga tidak begitu sehat, tetapi sudah dites antigen negatif gitu. Jadi ya oke-oke aja lah gitu, walaupun ini gara-gara blok kelas 2 minggu turut-turut kerongkongan belum pulih sekali gitu. Tadinya saya pikir apa ini kena COVID, tapi dites negatif gitu. Nah sekarang ini pandemi ya, lihat pandemi. Nah katanya berdoa. Dan Yakobus di sini kasih lihat ya, bahwa doa itu begitu berkhasiat. Nah, sebenarnya Yakobus di sini kasih tahu kita, dia kasih contoh Elia. Elia itu manusia biasa katanya. Elia bukan malaikat, Elia itu manusia biasa. Dia pernah berdoa minta Tuhan tidak turunkan hujan 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun tidak turun hujan. Walau, sampai kering semuanya. Dan kemudian dia berdoa minta Tuhan turunkan hujan. Nah, terhadap hal ini, masalah doa ini Calvinisme tumbang ini. Kalau segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan, betul nggak? Nah, apalagi gunanya berdoa? Ya, untuk apa lagi kita berdoa? Tapi ini tidak. Ya. Di sini kita disuruh berdoa. Kalau menderita berdoa, kalau sukacita bernyanyi, kalau sakit ya saling mendukung. Di sini memanggil para penatua, poleskan minyak, berdoa. Poleskan minyak zaman dulu ini bukan minyak bimoli, nanti kena makan tikus malam-malam. Tapi ini minyak balsem, maksudnya minyak balsem. Zaman dulu kan obatnya tidak banyak, ya balsem dikasih balsem kemudian didoakan. Saya baca sejarah mengenai pandemi tahun 1917-18 yang mirip-mirip COVID begitu. Itu yang mati banyak loh, ya. Mati berapa? 60-50 juta ke atas. Mati banyak. Dan banyak hamba Tuhan yang mati. Ya masalahnya hamba Tuhan kan diminta bagaimana ya? Masih melayani kan? Masih melayani, datang melayani. Sudah tahu itu menular gitu. Itu menular. Tapi bagaimanapun juga melayani, dan kita tahu bahwa Tuhan mempunyai kasih karunia. Ada hamba Tuhan yang meninggal, ada yang kuat ya, bahkan sudah banyak menolong orang, banyak interaksi, banyak menolong orang yang terjangkit semuanya, dia sehat terus gitu. Ini kasih karunia Tuhan. Nah, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ini di sini dikatakan ada mengenai dosa. Ini mengenai dosa ini. Doa Tuhan, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Biasanya kalau orang sudah sakit, kalau sudah sakit itu, waduh, ini bisa mati nih, ya kan? Kalau sakit ini bisa mati nih, apalagi kalau sakitnya itu parah sekali. Ini mati nggak? Nah kalau pikirnya mati nggak, ini dosanya apa gitu kan gitu, ya nggak? Dosanya apa? Nah, saat dimana orang paling sensitif ya terhadap masalah kerohanian, masalah hati, ya, itu adalah pada waktu sakit.
pada waktu sakit. Saya bahkan merasakan bahwa menginjil orang paling gampang itu di rumah sakit. Saya sudah menginjil di rumah sakit, menginjil di rumah, di kampus, di mana-mana. Ya, saya dapatkan bahwa menginjil orang di rumah sakit paling acceptable gitu, paling diterima gitu. Ya. Apalagi sebelum bilang menginjil itu datang, Pak atau Bu, saya dari gereja ini, nama gereja saya. Saya datang mau berdoa untuk Bapak atau Ibu, boleh? Oh, boleh. Ya, itu. Langsung ini, mungkin disitulah kita bisa memberitakan Injil, ya, bisa memberitakan Injil. Karena pada waktu orang sakit, ya, itu pikirannya sedang memikirkan tentang, ya bagaimana ya kalau saya mati, waduh saya ini sudah banyak salah, ada dosa ini, dosa itu, sehingga ya orang pada waktu sakit itulah, pada waktu kita datang menginjil atau berdoa untuk dia, ya kita bisa berkata, gimana kalau kamu merasa salah apa sama Tuhan atau sama saudara sendiri, gimana ya toh. Nah, doalah, sampaikan, mohon maaf, ya, mengaku salah, mengaku dosa. Ini hal yang baik sekali gitu. Momen yang paling tepat itu pada waktu doakan orang sakit sebenarnya. Paling tepat untuk dilakukan. Nah, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, tentu maksudnya setelah ngobrol-ngobrol gitu ya, setelah interaksi dan katanya dia berdosa begini begitu, nah kayak didoakan ya, maka dosanya akan diampuni ya. Kan Tuhan sudah janji dong, kalau kita mengaku dosa maka Tuhan itu setia dan adil, dan dia akan mengampuni segala dosa kita gitu. Nah ini jadi, nah, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, ini saling mendoakan. Saya berpikir, ya, ini masa pandemi ini hampir tidak ada orang yang kebal. Ya, artinya semua orang bisa kena, semua orang. Nah, cuman virus COVID yang paling awal itu lebih ganas gitu. Kemudian Delta agak mendingan, lunak sedikit. Sekarang nih Omikron lebih lunak katanya gitu. Tapi tidak ada orang yang kebal kelihatannya. Semuanya bisa kena. Nah, itulah sebabnya mengapa di sini dikatakan saling mendoakan. Bisa nggak kita saling mendoakan? Ini sangat penting ini ya. Saling mendoakan. Ini masa pandemi sebenarnya adalah masa di mana anak-anak Tuhan lebih banyak berdoa. Lebih banyak berdoa. Karena kita perlu saling mendoakan. Nggak tahu kan orang tua kamu di kampung, ya. Saudara kamu di tempat yang lain. Ya toh? Tadi baru saya mau lihat Facebook dan dia bilang, Pak ini mati, barusan meninggal. Waduh, saya bilang, nggak nyangka-nyangka dia cepat meninggal ya. Padahal saya kelihatannya selisih umur dengan saya nggak terlalu jauh gitu. Ya. Nah, artinya di masa pandemi ini di mana anak-anak Tuhan perlu lebih giat berdoa dan saling itu artinya apa? Ada pertukaran. You know? Saya berdoa untuk Anda berdoa untuk saya. Nah, jadi ada momen di mana banyak berdoa. Mahasiswa ya, itu harus benar-benar meluangkan waktu ya untuk berdoa. Nah, terlebih sekarang kita tahu bahwa banyak ini Omikron ini bagian yang ini gampang menular tapi tidak begitu berat efeknya, tapi gampang menular sehingga kita tidak tahu ya, tiba-tiba bisa begitu banyak lagi begitu. Bagaimana cara menularnya gitu. Oke, tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus saling mendoakan.
Ini penting, ini kata ini saling mendoakan, ini penting sekali. Penting. Ini poin nomor 2. Poin nomor 3 yang saya ingin ajak Anda lihat adalah dari ayat 19 sampai 20. 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Nah, ini menyimpang dari kebenaran. Ini bukan jatuh dalam dosa, tapi menyimpang dalam kebenaran. Ya. Dari kebenaran. Dan ada seorang membuat dia berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa, sebenarnya ini salah diterjemahkan orang berbuat dosa. Orang berdosa. Di bahasa Yunaninya tuh planes, itu dari plane itu artinya menyimpang. Menyimpang. Ini masalah kebenaran. Ini masalah doktrinal. Gitu. Ya, ini bukan jatuh dalam dosa perbuatan, tapi ini menyimpang dari kebenaran. Ketahuilah barang siapa yang membuat orang yang menyimpang dari kebenaran berbalik dari jalannya yang sesat, sebenarnya begitu, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Gitu. Nah, jadi karena ada saling peduli, saling mendoakan segala macam, karena ada saling peduli. Maka kalau ada teman kita yang mau menyimpang dari kebenaran, maksudnya menyimpang dari kebenaran, nah kita ya yang orang yang paling duluan mengetahuinya gitu ya toh, itu adalah orang yang paling bertanggung jawab pertama untuk menasehatinya. Ya, jangan menyimpang, membawa dia kembali dari jalannya yang sesat. Dari jalannya yang sesat, dibawa kembali gitu. Nah, kita akan menyelamatkan jiwa orang itu. Jadi betapa pentingnya ya sebenarnya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dalam hal kesehatan tubuh, saling mendoakan, dan juga dalam hal kesehatan rohani. Ya. Kesehatan doktrinal ya, iman kita. Ada teman kita ini sudah mau menyimpang, kita harus saling mengingatkan dia bahwa ini sudah salah, ini sudah menyimpang, gitu. Oke, jadi 3 ini ya. Jadi orang Kristen yang ya, tidak. Tuhan Yesus juga sudah pernah mengatakan. Kemudian jadi orang Kristen yang saling peduli, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, kalau kita mendoakan, kita menyebut seseorang, ya, kita mendoakan, itu kita sangat peduli. Dan Tuhan bukan hanya mendengarkan doa kita kepada orang itu, untuk orang itu, ya, tapi Tuhan senang kita ada mempedulikan orang lain gitu. Ini penting sekali. Oke? Dan yang ketiga tadi adalah membawa orang yang sesat, ya, mau menyimpang dari kebenaran, kita bawa dia kembali kepada kebenaran gitu. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami malam ini menerima nasihat yang dituliskan oleh Yakobus atas inspirasi-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh Engkau menghendaki kami menjadi murid-murid-Mu yang bermoral tinggi. Kalau iya, pasti kami katakan iya. Kalau tidak, pasti katakan tidak. Dan kami saling mempedulikan satu dengan yang lain, karena kami bersaudara. Tuhan, kami juga mohon kasih karunia-Mu. Jikalau kami tahu ada teman kami, saudara kami mau menyimpang dari kebenaran, Tuhan tolonglah, biarlah kami dapat membawanya kembali. Ini perlu kami lakukan, dan Tuhan beri hikmat kepada kami ketika kami menyampaikan sesuatu, supaya kami dapat membawa orang yang sesat kepada kebenaran. Kami berdoa dengan segenap hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.